La haula wa la quwwata illa billah. Wa bisanadi muttasili ila ma'alifi sahibil kitab Syekh Muhammad ibn Umar An-Nawawi dzil karamah. Nafa'alallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wal dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa rasulina wa lil ilmi wal hikmah. Anna Allah yatabashshahu bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wasadisuha irtifa'u asafilihi wa huwa ajizatuhu wa mahawlaha ala a'alihi wa hiya ra'suhu wa man kibar illa idha kana fi safinatin wa lam yatamakkan minhu lina'li mayliha fa yusalli ala halihi wa yu'idu li'annahu idhun namirun. Bikhilafi ma law kana bihi illatun la yumkinu ma'aha sujudu fa innahu la i'adata alaihi wa kadzal qubla idza syaqqa 'alaiha dhalika fa tusalli wa la tu'idu wa kadza ma law qala anfuhu wa sara yamna'u min walil jam'ati 'alal ardi masalan. Ini betul ya? Ya. Wasadisuha, kewajiban yang keenam dari sujud itu irtifa'u asafilihi, mengangkat bagian bawah, wa huwa ajizatuhu, yaitu pantatnya, wa ma haulaha, dan yang sekitar pantat, ala a'alihi, pada bagian yang tinggi. Jadi pantat itu bagian bawah, ya, kemudian dinaikkan ala a'alihi, ya, di tempat yang lebih tinggi. Wa hiya ra'suhu wa mankibahu, yaitu tempat kepala dan kedua pundak. Kita kalau berdiri, kepala dan kedua pundak kita ini paling tinggi. Tapi kalau kita sujud, maka pantat kita harus lebih tinggi dari, ya, kepala dan kedua pundak kita. Jadi kepala yang dianggap bagian dari kehormatan pada saat sholat itu, kehormatan manusia itu direndahkan, dijatuhkan, sehingga di hadapan Allah itu gak ada nilai. Karena yang dinilai bukannya kepala, ya, tetapi ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang kita bilang dihormatin itu, orang kan kalau dipegang kepalanya marah kan. Iya. Tapi dalam sholat itu diletakkan yang paling rendah. Pantat yang hina itu dinaikkan yang setinggi-tingginya untuk dipahami bahwa hubungan manusia dengan Allah itu seperti ini. Tidak ada nilai kecuali ketakwaan kita yang bernilai. Illa idza kana fi safinatin, kecuali bila seseorang sholatnya di perahu.
perahu layar maksudnya. Walam yatamakkan minhu, maka tidak memungkinkan ya menaikkan pantat itu, nggak mungkin sujud begitu. Linahwi mailiha, dari lantaran kecenderungan jatuh. Ya, jadi kalau sholat, ya kita sih belum pernah, saya belum pernah, tapi bisa dibayangin kalau sholat di atas sampan gitu ya. Jadi fayusalli ala hadihi, maka dia sholat ala hadihi, atas keadaannya. Artinya bisanya diri, duduk, apa menandar. Ya udah sholatnya seperti itu. Jadi tidak berlaku wajib berdiri, tidak berlaku bagi orang yang sholat di atas sampan. Jadi fayusalli ala hadihi, maka dia sholat menurut keadaannya. Wa yu'idu, dan dia wajib mengulang. Jadi nanti berapa sholat yang dia tinggalkan selama sholatnya tidak berdiri karena nggak memungkinkan, bisa jadi jatuh kalau sholat berdiri, maka nanti mengulang dia. Jadi wa yu'idu, dan dia mengulangnya. Di annahu uzrun nadirun, karena ini termasuk uzur yang jarang terjadi, nadir, ya, jarang sekali. Kan orang juga kalau mau sholat pasti tidak merapat ke pinggir ya, ke pulau untuk sholat. Tapi bisa jadi waktunya mepet sehingga dia melakukan sholat ya udah sebisa-bisanya, tapi wajib diulang. Bikhilafi malau kana bihi illatun la yumkinuha ma'aha sujudu. Berbeda halnya seandainya pada seseorang itu illatun, ada alasan, la yumkinu ma'aha sujudu, yang tidak mungkin adanya illat itu, alasan itu untuk sujud. Fa innahu la i'adata alaihi, maka sesungguhnya tidak wajib mengulang sholat. Ada orang yang sakitnya itu gak bisa berdiri. Jadi kalau berdiri pusing dia, muntah. Jadi misalnya duduk sholatnya, maka gak wajib dia berdiri. Sholatnya duduk karena ada ilah, ya, ada argumentasi kenapa dia tidak berdiri. Wa kadzal hubla, demikian juga hubla. Hubla itu hamil ya, orang yang hamil, wanita yang hamil. Idza syaqqa 'alaiha dzalika, apabila berat bagi wanita yang demikian itu. Wanita hamil suruh sujud, kemudian mengangkat pantatnya lebih tinggi dari kepalanya, itu sulit. Dia bisanya dekem. Apa bahasa Indonesia? Orang hamil itu sholatnya dekem. Jadi dibuka kedua kakinya, perutnya itu nempel di lantai. Nah, dia nggak bisa sholat meninggikan pantat dari kepala, itu nggak bisa. Ya, fatusalli, maka dia sholat apa adanya, ya sudah seperti itu. Wala tu'idu, dan tidak wajib diulang. Kenapa? Karena ada ilah, ada alasan. Ya, dan itu alami, artinya bukan dibuat-buat. Ya, ambil seperti itu. Tapi kalau mancing, kemudian sholat di atas perahu, wajib diulang, karena sebenarnya sebelumnya dia bisa merapat, tidak sampai pepet waktu sehingga sholat di atas perahu. Wasabi'uha, kewajiban yang ketujuh, at-tuma'ninatu fihi, wajib tumanina, ai fi sujudi, di dalam sujud. Enggak boleh seperti capung cebok gitu. Allah gitu. Allahu akbar, tumanina. Diam. Apa? Oh iya. Makasih.
Wa kadama law tala anfuhu, demikian juga artinya tidak wajib mengikuti aturan malau tala anfuhu, orang yang panjang hidungnya. Kalau kita sih enggak ya, umpamanya ada orang yang hidungnya panjang, bolzo, ya, hidungnya panjang, orang Prancis yang hidungnya panjang-panjang itu, ya, wasara yang ma'uhu min wadil jabhati alal abdi masalah, maka jadilah ia tercegah dari meletakkan dahi di atas bumi. Sebagai contoh, bisa nggak kalau orang hidungnya panjang meletakkan dahinya gitu? Susah. Mungkin ada ya orang yang panjang betul sehingga nggak bisa meletakkan dahinya, ya, jidatnya di bumi, ya nggak apa-apa, karena dia minan nawatir, bagian dari yang jarang terjadi. Ya. Wasabi'uha at-tuma'ninatu fihi ay fis sujudi. Yang kewajiban yang ketujuh, tumak nina itu diam biqadri yaqulu subhanallah, diam sekedar orang bisa mengucapkan subhanallah, itu diam. Ya, wajib tuh. Wa yushtaratu aidan, dan dipersyaratkan pula ayyadu al-a'dha as-sab'ata fi waqtin wahidin. Disyaratkan pula meletakkan 7 anggota tubuhnya itu fi waqtin wahidin, dalam satu waktu. Dahi, 2 tangan, ya, 2 kaki, 2 lutut. Nah, 7 anggota itu dalam waktu bersamaan diletakkan di bumi, ya. Kalau wada'a ba'dahu, seandainya seseorang meletakkan, ya, kalau wada'a ba'daha, seandainya meletakkan sebagian, ya, tidak 7-7-nya, tsumma rafa'ahu, kemudian dia mengangkatnya, wa wada'al akhar, ya, dan diletakkan artinya diturunkan yang lainnya. Ada yang diangkat, ada yang diturunkan, lam yakfi, maka tidak memadai hukum sujudnya. Jadi sujud harus dengan 7 anggota tubuh. Khatimatun, ini sebuah penutup, ya, pembahasan tentang sujud. A'dha'us sujud di sab'atun, anggota sujud ada 7. Al-awwalu al-jabhatu, yang pertama adalah dahi. Wa hatulan, dan batas dahi itu panjang, mabaina, ya, sudoghain, di antara 2 pelipis, ya. Jadi kalau panjangnya itu di antara 2 pelipis, ya. Wa arduha, dan lebarnya ma baina manabiti sya'ri ra'si wal hajibaini, antara tempat tumbuhnya rambut kepala, wal hajibaini, dan 2 alis, itu yang disebut dengan dahi. Jadi kalau orang rambutnya udah botak gitu, maka kan mana binti syair rasul kan di sini, ya. Kalau dia gundul, apakah di sini batasnya gitu, sehingga sujudnya justru nungging gitu, enggak. Jadi dia ukurannya, kalaupun umpamanya dia rambutnya memang dari kecil memang tumbuhnya di tengah gitu, maka dia mengambil ukuran umumnya, ya, ukuran umumnya di situ, maka dia sujudnya seperti itu. Wa kharaja bil jabhati,
tidak termasuk ya daripada jabhah itu tadi al-jabin ya, wa huwa janibul jabhati minal ya jihatain. Jabin itu yaitu sisi daripada sisi daripada dahi minal jihatain dari dua arah ya. Jadi apakah ini termasuk dahi? Kan dahi batasnya sini. Apakah ini jabin ini termasuk dahi? Enggak. Ya, tetapi dia ketika dia masuk muka tapi tidak termasuk dahi. Ya, jadi al-jabin itu mana janibul jabhati minal jihatain ya, yaitu samping daripada dahi itu tadi dari dua sisi. Falayak fi wad'uhu wahdahu, maka tidak memadai meletakkannya itu semata-mata. Jadi seandainya ada orang sujud atau meletakkan dahinya piring gitu, namanya begini, orang sujudnya begini, maka tidak memadai ya. Kecuali orang bisulnya di sini gitu, kan bisa jadi kan orang bisulnya di sini, kalau dia sujud harus menggunakan dahi, ya pecah bisulnya. Maka bisanya miring. Buat dia sah, tapi buat orang lain enggak boleh. Ya, jadi falayak fi wad'uhu wahdahu, maka tidak madai meletakkan samping itu tadi, lakin yusan buat berjamhati, akan tetapi disunahkan meletakkan dahinya. Wasadisu, yang kedua dan yang ketiga ya, butunul kaffain, yaitu telapak dari kedua tangan. Jadi sujud harus begini. Jadi kalau umpamanya ada orang sujud begini, nggak boleh. Jadi harus di kaf ya, dengan telapak tangan. Wal kaffu ma yanqudu masuhul wudu'u. Yang dimaksud dengan kaf di sini adalah ma yanqudu masuhul wudu'u, sesuatu yang membatalkan ketika menyentuh ya. Mayan kudu masuhul wudu'a, sesuatu yang membatalkan akad wudu ya. Kemarin kita sudah bahas ya yang lampau itu, yang dibilang membatalkan memegang wanita atau memegang kemaluan itu bibatinil kaf, dengan ini megang ya, seperti ini namanya memegang. Jadi kalau kita megang kemaluan, megang wanita dengan semacam ini, maka tidak batal. Atau dengan ini, atau dengan janib sampingnya tidak batal. Batalnya itu kalau begini. Nah, ini yang dimaksud dengan kaf ketika sujud itu, ya telapak ini yang dimaksud. Kan begini Pak, ada orang yang mau berangkat kerja dan dia sudah terbiasa berwudu. Kalau istrinya salaman berarti wudunya batal. Karena batalnya itu bersentuhan di batinil kaf gitu, salaman waktu cium tangan. Maka supaya tidak batal dia jangan megang. Tapi kita yang memberikan tangan kita itu untuk dicium sama dia, maka tidak batal ya. Fayakfi wad'u juz'in minal asabi'i aw minar rahati duna ma adahuma.
maka memadai dianggap cukup ya. Wal ujuzil asabi'i, meletakkan sebagian daripada jari jemari, au minar rahati, atau daripada telapak ya, dan telapak tangan, ma ada huma, tidak pada selain keduanya. Jadi umpamanya ada orang begini ya, karena ya dia pengen tampil beda, umpamanya masih dianggap dia sah gitu. Nah, tapi kalau begini tidak boleh ya. Warabi'u wal khamisu, yang keempat dan yang kelima, aruk batani, kedua lutut, wahia bidamir ra wa sukunil kaf ya, ra-nya aruk ya, kemudian sukunil kaf aruk ya. Mufassalun ma baina atrafil fakhidhi wa a'ali saqi ya, persendian di antara ujung-ujung paha ya, di antara wa a'ali saqa, dan di atas betis, itu namanya lutut ya, rukbah. Nah itu dua-duanya harus diletakkan waktu sujud. Wajamu rukabun, jamaknya rukab, jadi rukbah jamaknya rukabun bidomir ra wa fathil kaf, rukab. Mislu ghurfatin ghurafun ya, wazannya itu ghurfah, jamaknya ghurafun ya. Rukbah jamaknya ghurafun ya, apa rukab. Wasadisu, yang keenam, butunu asabi'ir rijlaini, telapak dari jari jemari kaki. Nah, jadi nggak boleh begini. Nah ini masih banyak orang sujud jemarinya ke belakang. Kenapa? Karena memang dari kecil nggak dibiasain. Dia mestinya begitu. Kalau begini nggak sah juga. Tidak sempurna ya. Jadi bukannya tidak sah, tapi dianggapnya tidak sempurna ya. Wa yakfi wa wujudin min kulli wahidin min hazil a'dha'i sab'ati ya, dan memadai meletakkan sebagian dari setiap satuan daripada anggota-anggota tubuh yang 7. Jadi kalau orang sholatnya begini, tidak dihadapkan ke kiblat, kan sebenarnya waktu ditekuk itu tujuannya semua anggota tubuh itu menghadap ke kiblat. Nah dia sholatnya sah, tapi dianggapnya tidak sempurna ya, tidak sempurna. Oleh karena itu memang harus dilatih, dibiasakan itu ditekuk. Sebenarnya mah kalau udah biasa mah kagak sakit apa-apa, nggak ada sakit sama sekali gitu ya. Bahkan sholat, zikir, sampai doa, kakinya begitu ya nggak sakit, nggak apa. Satu ya. Keutamaan ya bagi orang yang ketika sujud itu benar-benar secara proporsional, bahwa anggota tubuh itu ketika diletakkan ruku dan sujud itu untuk memberikan relaksasi kepada anggota tubuh. Bapak-bapak yang udah umur di atas 50, pertama kali sholat subuh, sholat sunnah, pasti menyenangkan sholatnya. Waktu ruku, waktu sujud, enak rasanya itu ketika urat itu tertarik semua ya. Jadi ini nggak ada kaitannya sama yoga ya, yoga yang hasil dari sebuah perjalanan spiritual orang-orang Buddha. Itu kan yoga itu banyak diikuti orang Islam itu karena memang dia nggak ngerti bahwa sebenarnya itu ritual.
pada intermediate ya, tingkat lanjutan itu, maka dia mesti membaca ritual, mesti membaca doa-doa mereka. Jadi bukan cuma olah fisik saja. Nah sebenarnya sholat juga, kalau orang itu benar-benar menekuknya secara benar, maka ada keuntungan dengan tubuh kita. Jadi kalau ada orang yang merasakan mau urat kejepit dan lain sebagainya, lakukan aja sholat lebih banyak, ruku dan sujud, maka dengan lekukan yang benar maka akan terasa ada tarikan yang menyenangkan. Bahkan kalau saya merasakan kalau seharian capek gitu ya, dari jam 3 udah bangun, jam setengah 5 udah jalan gitu, terus itu asar itu udah mulai jenuh tubuh. Padahal kan asar ke maghrib harus lagi. Nah sebelum sholat asar, sholat dulu sholat sunnah, tekuknya yang benar gitu ya, volumenya ditambahkan, nanti ditambah lagi sholat asarnya seperti itu, volumenya ditambahkan, hilang, bisa refresh lagi. Jadi bukan cuma dopingnya, cuma harus minum ya, hal-hal yang menambah, menjadi pendorong, jadi doping. Tetapi lekukan-lekukan itu juga bisa memberikan relaksasi. Ini bapak-bapak yang belum tahu ya, di dalam beberapa waktu yang lalu itu pengajian di Himmatul Masakin itu, cuma saya lupa itu di jilid ya, di jilid 4 atau di jilid 3, karena 2 kitab itu saya baca secara bergiliran. Ada yang namanya Sakan Jabin, ini buat orang-orang tua nih. Sakan Jabin itu bukan bahasa Arab, dan Imam Ghazali menulis di Sakan Jabin itu di Persia, jadi bahasa Persia. Persia itu Iran. Obat yang doping yang dianggap ampuh dan direkomendir di dalam kitab Ihya Al-Ghazali. Apa itu Sakan Jabin? Cuka dicampur dengan madu, kemudian dimasukin air. Namanya 2 sendok makan cuka ditambah dengan 1 sendok madu, dikasih air ya kira-kira 200 ml, minum pagi sore. Itu dulu Fir'aun obatnya itu. Fir'aun itu nggak pernah sakit, flu saja nggak pernah. Nah, jadi bapak kalau mau jadi Fir'aun, maksudnya tubuhnya gitu ya. Maksudnya gini, umur itu nggak bisa dimudahin. Umur terus nambah terus, dia nggak bisa dimudahin. Tapi massa otot itu bisa diturunkan, sehingga kita lebih kuat dari umur kita. Saya umur segini masih berani lari sama yang seumur segini, tapi renang lawan yang seumuran. Ya, jadi kalau jalan dari subuh sampai malam lagi itu yang capek supirnya. Padahal mestinya yang capek ya, yang ajar nyak-nyak. Supirnya yang kita. Ya, yang buat sama sholatnya yang benar, tekukannya jangan asal jadi, lamain tasbihnya. Yang kedua, minum Sakan Jabin. Itu rumusannya itu Imam Al-Ghazali. Bahkan di dalam sarahnya itu Ithaf Sadatil Muttaqin,
Dijelasin lagi tuh. Ada yang ngasih tahu, ngajarin itu, kalau minumnya itu pakai pipet. Pipet itu sedotan. Kenapa pakai sedotan? Jadi langsung masuk ke dalam gitu. Karena kalau kena gigi, dia keras. Nah, orang Betawi kenapa giginya gampang lepas? Tiap hari saya rasa. Jadi orang Betawi itu sama dengan orang Medan, sama orang Palembang, karena mengkonsumsi cukanya tinggi. Apa itu? Pepek. Ya. Nah, jadi minumnya pakai pipet. Langsung masuk. Cukanya berapa sendok cukanya itu? Tadi itu ukurannya 1:2. Kalau kita mengukurnya pakai sendok yang agak cekung, yang sendok yang biasa ya, dua cuka. Nah, madunya separohnya. Madunya jangan yang tipuan. Jadi madu itu kalau ditaruh itu diserubungin semut, ini udah campuran nih. Jadi dia kalau dia dibuka semut itu nggak kuat karena dia ada gas, ada alkoholnya gitu. Semut nggak mendekat. Ya, sekarang lagi ngetren itu cuka nanas sama cuka apel. Kalau orang dulu bilang yang bagus itu cuka aren. Nah, ya orang Sunda. Biasanya orang Sunda itu di Tasik, Bumi bikin cuka dari aren. Nah, kalau ada itu masih ada nggak sekarang yang bikin cuka? Dulu kalau orang bikin asinan di Jakarta, itu cukanya itu cuka aren. Bukan, jangan beli cuka yang sintetis ya, cuka yang di warung gitu. Jangan. Jadi yang memang yang dari sari buah, ya, nanas atau apel. Namanya sakat jabit. Nah, yang tua-tua jadilah beraun supaya energinya kuat. Ya. Ntar kalau udah sekian lama gitu, ya boleh nyari duit lagi buat. Kalau udah berhasil bayar upeti, ya mus. Sakat jadi. Walau man ya asba'a faqat. Walau min yadin au min rijlin. Ya. Walau min asbu'in faqat. Meskipun dengan satu jari, ya. Jadi umpamanya ada orang sujud tapi begini, au min yadin atau cuma satu tangan, sujudnya satu tangan, au rijlin atau satu kaki, yang satu kakinya diangkat, gitu kayak anjing lagi kencing, ya, itu boleh, tidak merusak sholat. Makanya tadi waktu jemarinya tidak ditekuk, ya, waktu sujud tidak ditekuk, ibadahnya sholat, ketika ibadahnya itu sah, tetapi tidak sempurna. Jadi kalau dibilang sholat itu menguntungkan, dalam arti itu tadi bahwa sholat itu memberikan kesejukan, memberikan refresh, ya, kepada tubuh kita itu tadi. Kalau ditekuknya benar, kemudian dikasih volumenya ditambahkan. Coba rasain, enak sholatnya, ya. Naam al-iktisaru ala wad'il ba'di minal a'dha'i sab'ati makruhun. Demikian itu
Al-iktisaru membatasi ala wajhil ba'di dengan meletakkan sebagian minal a'dha'i sab'ati dari anggota-anggota yang 7, cuma sebagian yang diletakkan, makruh, hukumnya makruh. Jadi umpamanya ada orang jago kungfu gitu ya, kan waktu sujud pakai tangan kanan, tangan kirinya tidak, kaki kiri, kaki kanannya enggak gitu. Ya, hitung-hitung sambil push up. Boleh nggak? Boleh, cuma makruh. Walau koto al-kafu au butunul asabi'i, seandainya terputus telapak tangan atau butunul asabi, ya, perut daripada jari jemari, bisa jadi kan putusnya segini, atau ininya yang tersesat gitu, ya, tinggal bagian atas. Lam yajib wat utarful baki, maka tidak wajib meletakkan ujung-ujung dari yang tersisa. Jadi jangan begini maknanya. Jadi umpamanya ada orang putus tangannya, ketika dia sujud, umpamanya sisa satu, jangan jadi begini gitu. Ya tetap aja ya. Begitu juga ketika orang batnul kafnya nggak ada, maka jangan begini, maka dia tetap aja seperti itu. Ya, jadi wat utar fil baki, ya, lam yajib wat utar fil baki, tidak wajib meletakkan ujung-ujung dari yang tersisa. Bal yusannu, bahkan hanya sekedar disunahkan saja. Walau khuliqa bila kafin, seandainya seseorang diciptakan tanpa ada telapak tangan, emang asli ciptaannya gak ada telapak tangan, au bila asabi'in, atau tidak ada jari jemarinya, ya, jadi seperti itu aja gitu, rata. Qaddara lahu, ya, qaddara lahu qadraha, maka dikadarkan bagi orang yang tidak punya jemari itu tadi qadraha, ya, batas dari jemarinya. Wa wajaba alaihi waquhu, dan dia wajib meletakkan pada menurut kadar. Umpamanya 4 nggak ada tapi cuma 1 gitu, ya sudah, maka dia letakkan pada kadar yang bisa dia lakukan, ya, sebisanya. Jadi umpamanya nggak ada, ya sudah begitu saja, sebisa dia melakukan. Atau umpamanya sampai sini adanya sedikit, ya sudah begitu aja, ya, meletakkan. Jadi ya, wajibah alaihi waquhu, wajib meletakkan pada kadar, ya, dari yang ada itu tadi. Wa yusannu kashful kaffaini fi haqqi dzakari wa ghairihi, dan sunnah membuka telapak tangan itu fi haqqi dzakari, pada hak laki-laki, wa ghairihi, dan selainnya, maksudnya khunsa, ya. Wa butunur rijlaini, dan perut dari kedua kakinya, fi haqqi dzakari, pada hak laki-laki, wal amati, ya, bagi budak perempuan, amma. Wa amma ghairuhuma, adapun selain dari laki-laki dan wanita, budak perempuan, ya, wa amma ghairuhuma fayajibu satuha, maka wajib ditutup, ya. Jadi kalau laki-laki sholat waktu sujud, maka kelihatan telapak kakinya, telapak kaki, kemudian punggung telapak kaki itu terlihat, boleh. Begitu juga bagi budak perempuan, kalau dia budak boleh. Tapi kalau bagi wanita tidak boleh. Waktu dia sujud itu, dia mesti, ya, menurunkan bagi pakaiannya sehingga tidak terlihat telapak kaki, ya. Jadi wajib satuha, wajib bagi wanita itu menutupnya.
Wa yukrahu kashfur rukbataini lidzakari wal amati, dan dimakruhkan membuka kedua lutut lidzakari bagi laki-laki wal amati bagi perempuan, budak perempuan. Ini Pak, aurat laki-laki dan budak perempuan itu auratnya bainar rukbah wasurrah, antara lutut ya dengan pusar. Kata antara berarti dia batasnya itu lutut. Jadi kalau umpamanya lututnya seperti ini, ya ini kan namanya terbuka, maka dia masih terhitung menutup aurat. Tapi makruh, jadi dia ya walaupun itu batas maka wajib ditutup juga. Ya. Wa yusannu tartibu fil wada'i, dan sunnah ya tartib artinya berurutan fil wada'i ketika meletakkan 7 anggota sujud itu. Bi ayyadu ar-rukbatain, dengan meletakkan pertama awalan ya, meletakkan 2 lutut ya awal, sumal kafain, kemudian 2 telapak tangan, sumal jabah, kemudian dahi, wal anfima'an, dan hidung bersama-sama. Fawatul anfi ma'aha sunnatun mu'akkadatun, dan meletakkan hidung bersamanya bareng dengan meletakkan dahi sunnatun mu'akkadatun, adalah sunnah mu'akkadah. Wala yakfi wa'duhu wahdahu, dan tidak cukup ya wa'duhu wahdahu, meletakkan hidung saja. Jadi ada orang sujud karena hidungnya panjang, hidungnya aja yang diletakkan gitu ya. Nggak boleh. Li'anal mu'tabara wal jabhatu, karena yang hukum yang mu'tabar yang diambil ketentuan itu dahi, bukannya itu. Ya. Wa yusannu qawluhu maksyufan, dan disunahkan ya bahwa hidungnya itu tertutup terbuka. Nggak boleh umpamanya ada sajadah ya, apa itu masker dulu, itu kalau bukan karena COVID nggak boleh menutup hidung, itu nggak boleh pakai masker. Seperti sekarang sholat pakai masker nggak boleh ya, tapi dulu diperbolehkan karena ada ilatnya, karena ada penyakit. Kalau khalafa tartiban mazkura, seandainya seseorang menyalahi urutan dari yang dimaksud, ya, au iktasara ala jabhati, atau membatasi dengan jabhah, dengan dahi, kuriha, maka dihukumkan makruh. Jadi umpamanya dahinya yang ditekan sama kaki, tangannya gantung umpamanya, ya, maka hukumnya makruh. Kuriha mura'atan lil qawli biwujubi wadil anfi, memelihara satu pendapat bahwa wajib meletakkan hidung. Jadi umpamanya ada orang cuma dahinya saja, hidungnya nggak ditempelin, makruh. Karena ada mazhab yang mengatakan dahi dan hidung itu nempelnya bareng. Wa khalafal Imam Malik, berbeda pendapat Imam Malik. Faqala, beliau mengatakan yada'u yadaihi, bahwa meletakkan kedua tangan, bukannya meletakkan kedua kaki. Yang pertama summa rukbataihi, kemudian kedua ya, kedua lutut. Ini Bapak sekalian, ini nanggung tapi ini penting. Bapak pernah lihat nggak kalau orang yang sudah tua atau terlalu gemuk, maka dia nggak berani waktu sujud itu meletakkan kedua lututnya, apalagi yang osteoporosis, yang pengapuran di dengkul, nggak berani dia, maka dia menurunkan tangannya duluan.
Setelah tangannya nempel, baru dia meletakkan lututnya. Ini Imam Malik yang memilih pendapat yang kedua. Jadi menurunkan tangan dulu, baru lutut. Dua-duanya hadisnya ada. Dua-duanya saya sudah baca. Hanya di kalangan mazhab Syafi'i dianggap lebih mu'tamad menurunkan lutut duluan. Itu mengapa kalau masjidnya tingkat, waktu sujud pasti bunyi bum. Karena orang meletakkan berat tubuhnya itu di dengkul. Satu orang 60 kilo kali berapa ratus, 300, pasti ada bunyi itu yang di bawah. Demi. Kalau kita mengamalkan ini, kaulnya muhtamad. Tapi nanti ketika kita sudah tua, na'udzubillah min dzalik, kalau osteoporosis, kita tersiksa. Maka jadi seperti orang berangkang menurunkan tangannya duluan, baru lutut. Oleh karena itu saya lihat Mu'allim Syafi'i Adawi itu, beliau mengamalkan pendapat yang kedua. Jadi dari muda, dari sehat sekarang ini, kalau sujud turunin tangan duluan. Allah. Ya, jadi paha ditopang oleh kekuatan betis, tangannya tempel, baru kakinya diletakkan. Sehingga gak bunyi. Kalau masjidnya panggung dari kayu pasti bunyi dong. Nah, tapi kalau tangan duluan, ya, dua-duanya ada hadisnya. Imam Malik milih yang kedua, tangan duluan. Tapi mazhab Syafi'i lutut duluan. Jadi beliau menjelaskan itu pertimbangan di masa tua itu, maka lebih baik mengikuti pendapatnya Imam Malik. Ya. Dan sekarang latihannya, ya, sebab ya termasuk saya melakukan fastur fi adadi sadda di fitasyahudi wa mawaqi.